Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalan, nama saya Bagas Kaidan Waimin dari kelas 10 TKJ 2. Ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, di video sebelumnya pas hari Rabu kita membahas tentang perkembangan komputer di dunia dan di Indonesia kalau nggak salah. Nah, baik, kita akan membahas tentang sama komputer, tapi kali ini tentang masa ke masa. Oke, jadi di zaman sekarang ini komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita menggunakan untuk belajar, bekerja, bermain game, bahkan berkomunikasi. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Tapi tahukah kalian bahwa komputer yang kita gunakan saat ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dari alat yang sangat sederhana hingga menjadi teknologi yang sangat canggih seperti sekarang. Nah, di video ini kita akan membahas tentang perjalanan perkembangan komputer di awal hingga masa modern. Oke, kita ke masa awal komputer. Sebelum adanya komputer modern, manusia sudah berusaha menciptakan alat untuk membantu perhitungan, kayak perkalian, kayak kalkulator. Salah satu alat paling adalah sampoa atau abacus yang digunakan untuk menghitung secara manual. Kemudian, pada tahun 1642, seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang disebut Pascaline. Alat ini dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan secara otomatis, tidak manual lagi. Jadi kita tinggal ngetik 1 tambah 1 langsung keluar hasilnya. Nah, lalu selanjutnya pada tahun 1837 Charles Babbage merancang mesin yang disebut Analytian Engine, yaitu pokoknya mesin ini dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena sudah memiliki konsep seperti CPU dan memori. Walaupun belum sempat selesai dibuat, ide dari Charles Babbage menjadi dasar bagi perkembangan komputer di masa depan. Oke, kita akan membahas komputer di generasi pertama. Komputer di generasi pertama berkembang sekitar tahun 1940 hingga 1956. Ciri utama komputer pada generasi ini adalah menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah Initial. Komputer ini sangat besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan. Ada waktu itu nih fotonya nih. Ini dia fotonya. Nih, tolong editin. Pokoknya ini fotonya. Selain itu, komputer generasi pertama ini memiliki kekurangan seperti boros listrik, cepat panas, ukuran sangat besar, prosesnya masih lambat, dan bahkan penyimpanan pun nggak sampai 2 MB kalau nggak salah, cuma bisa nyimpen 1 foto. Namun, komputer ini sangat penting karena digunakan dalam bidang militer, terutama untuk menghitung strategi perang. Terus kemudian komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul sekitar pada tahun 1956 hingga 1963. Pada generasi ini tabung vakum digantikan oleh transistor. Transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi. Selain itu komputer mulai digunakan untuk keperluan bisnis yang tidak hanya militer saja. Bahasa pemrograman juga dimulai berkembang pada generasi ini, seperti COBOL dan Fortran, sehingga komputer ini lebih mudah digunakan. Fotonya ini yang generasi kedua. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga perkembangan sekitar pada tahun 1967 hingga 1971. Pada generasi ini digunakan teknologi
integrated circuit atau IC, yaitu penggabungan banyak komponen dalam satu chip. Satu chip kecil. Dampaknya ini ukuran komputer semakin kecil, kinerja lebih cepat, lebih efisien dalam digunakan. Ini dia. Pada generasi ini juga mulai muncul sistem operasi sehingga komputer bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Komputer generasi keempat. Nah, kita akan membahas komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Hal ini membuat komputer menjadi ciri utamanya adalah penggunaan microprocessor, yaitu seluruh komponen CPU dimasukkan ke dalam satu chip. Jadi satu CPU itu kayak CPU lah, dimasukin ke satu chip gitu. Hal ini membuat komputer sangat kecil, lebih mudah, lebih cepat. Nah, gak kayak generasi yang pertama. Generasi pertama tuh kayak gede gitu, semanusia lah, kayak setinggi manusia, gede, pokoknya lah itu. Nah, pada generasi ini muncul komputer pribadi atau PC. Salah satu contohnya adalah IBM PC. Sejak itu komputer mulai digunakan oleh masyarakat luas, termasuk di rumah, sekolah, dan kantor. Oke, kita akan membahas komputer generasi kelima. Jadi, komputer generasi kelima merupakan perkembangan komputer di masa sekarang dan masa depan. Generasi ini berfokus pada teknologi Artificial Intelligence atau bisa disebut AI, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dibuat oleh manusia. Lalu komputer ini tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga bisa belajar, mengenali suara, mengambil keputusan. Contoh aja robot pintar, mobil tanpa sopir, kayak Tesla. Setahu saya itu ya bisa digunakan kayak AI gitu, bisa disetir otomatis. Terus asisten virtual seperti yang kita gunakan sekarang, kayak di WA kan ada Meta AI, ChatGPT, Dola. Nah, itu juga buatan manusia, yaitu AI, kecerdasan buatan. Teknologi ini terus berkembang dan terprediksi akan semakin canggih di masa depan. Oke. Jadi, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dimulai dari alat sederhana seperti sempoan, kemudian berkembang menjadi mesin besar, hingga akhirnya menjadi perangkat canggih yang kita gunakan saat ini. Perkembangan ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan teknologi. Oke. Oh iya, dan juga dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa, dimulai dari alat sederhana seperti sempoan canggih hingga di saat ini. Oke. Perjalanan ini menunjukkan bahwa teknologi selalu berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Semakin kompleks kebutuhan kita, maka semakin canggih pula teknologi yang digunakan. Ya, misalnya temuan baru itu kan kita harus butuh banyak. Misalnya kita mager warung atau mager apa itu, mau belanja mager ya pesen GoFood. Oke. Saat ini komputer tidak hanya digunakan sebagai alat bantu menghitung, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, hingga hiburan. Bahkan dengan adanya teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, komputer ini mampu meniru cara berpikir manusia. Komputer bisa belajar dari data, mengenali pola, bahkan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Namun di balik kemudahan tersebut, kita juga perlu bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan komputer untuk hal-hal positif, seperti belajar, berkarya, dan mengembangkan diri. Jangan yang negatif, misalnya menghacker AI bisa. Ya itulah pokoknya, kita menggunakan AI ke hal positif saja. Kesimpulan dari ini adalah, sebagai kesimpulan, komputer telah mengalami perkembangan yang sangat
Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus semangat belajar, tetap penasaran dan terus mengeksplorasi pengetahuan ya. Dan ya seperti biasa, semisal ada kekurangan atau ini kelebihan saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will